salam wahai semua, semoga Allah memberkatimu. Salam salam wahai semua, semoga hidup selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa diberi kesempatan untuk mengikuti dakwah ini dan menonton ceramah saya. Salawat berbingkiskan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada hamba Allah yang berhasil menata sistem hidup dan kehidupan. Dialah Nabi pembawa cahaya ilahi yang anti mencaci maki dan yang suka mencintai, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, itba'ut tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah turut patuh pada jejak langkahnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat rahimakumullah, kali ini saya akan menyampaikan tausiah tentang pentingnya mencintai Al-Quran dengan sepenuh hati. Apa sih Al-Quran itu? Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui pelantara malaikat Jibril. Al-Quran adalah pedoman, konsep, aturan bagi umat Islam. Al-Quran sudah lengkap di dalamnya. Terdapat aturan, berita-berita, dan ancaman-ancaman bagi orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang kedua yaitu cara agar kita mencintai Al-Quran. Ada 5 cara agar kita bisa mencintai Al-Quran. Yang pertama, membaca. Membaca Al-Quran harus dengan penuh tartil, lemah lembut, dan dengan penuh penghayatan, dan harus dengan makhrijul huruf yang benar, agar kita tidak berbuat dosa ketika membaca Al-Quran. Yang kedua, memahami. Setelah kita membaca Al-Quran, kita harus bisa memahami apa itu Al-Quran, apa yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, yaitu mentadaburi, merenungkan apa sih arti dari Al-Quran tersebut. Setelah kita mentadaburi, merenungkan arti ayat-ayat Al-Quran, kita harus bisa menghafal. Poin yang keempat yaitu menghafal Al-Quran. Karena penghafal Al-Quran adalah hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang kelima yaitu mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan Al-Quran harus diniatkan lillahi ta'ala, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan gara-gara si fulan, si dia, harus diniatkan hanya karena Allah, agar kita mendapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat ketika kita mencintai Al-Quran yaitu, saya akan menjelaskan 10 manfaat ketika kita sudah mencintai Al-Quran. Yang pertama, kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan membaca kalamnya, dengan membaca firman-Nya, kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu kita akan diberikan rahmat, kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yaitu kita akan senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena membaca Al-Quran tentunya mendapatkan pahala, karena membaca Al-Quran itu kewajiban sebagai umat Islam. Yang keempat, yaitu sebagai penawar atau obat. Karena Al-Quran itu syifa itu obat. Al-Quran adalah obat bagi yang membacanya. Yang kelima, yaitu hati kita akan menjadi tenang. Dengan mengingat Allah, dengan senantiasa membaca Al-Quran, hati kita akan menjadi tenang, sejuk, tentram, dan aman. Yang keenam, yaitu Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita untuk mencapai kepada jalan kebenaran, bukan jalan kesesatan. Yang ketujuh, yaitu
Ketika kita sering membaca Al-Quran, mengamalkannya, kita akan mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti, di akhirat nanti. Yang kedelapan yaitu manfaat membaca Al-Quran, yaitu melembutkan hati. Bagi yang sering membaca Al-Quran, tentu hatinya akan lembut, tidak keras ketika kita diberi amanat atau dinasihati. Yang kesembilan yaitu dosa kita akan terhapus dengan pahala-pahala yang terus berlipat ganda. Dosa-dosa kita juga akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha Pengampun. Yang terakhir yaitu kita akan masuk surga, insya Allah. Mungkin masih banyak manfaat-manfaat membaca Al-Quran, tapi saya akan memaparkan 10 saja. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Sekian, undur man qala wa la tandur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi